Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah kultum dengan judul Memaknai Keistimewaan Nuzulul Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang berupa surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Al-Quran merupakan kitab yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara beragam, mulai dari kegiatan di masjid atau musola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang yang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan. Di antara 5 keistimewaan Al-Quran yaitu: pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Kedua, menjadi obat bagi manusia. Yang ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Keempat, pelajaran dan penerangan. Yang kelima, solusi masalah masyarakat. Pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Di dalam menjalani kehidupan, agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jaziyah ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kedua, menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu, terkadang manusia mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupannya, baik secara lahir maupun batin. Ketidaknyamanan itu membutuhkan pengobatan sesuai penyakitnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam kehidupannya mengalami ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam ayat berikut. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran Surah At-Tin ayat 6. Keempat, pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi penerang bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 69 yang berbunyi,
wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, yang artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Quran Surah Yasin ayat 69. Yang kelima, solusi masalah masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan, serta pembeda antara yang hak dan batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi sampai sekarang. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.